Siapakah sesamaku manusia? Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang teman misionaris yang bekerja di pedalaman Kongo pernah berkisah demikian. Ada seorang bapak di paroki saya yang menghantar anaknya yang menderita sakit malaria ke rumah sakit. Mereka tinggal di satu stasi yang jaraknya 95 km dari rumah sakit itu. Karena tidak ada kendaraan, apalagi jalan yang sangat buruk, tidak ada jalan raya, maka bapak itu harus menghantar anaknya itu ke rumah sakit dengan berjalan kaki. Dia menggendongnya. Setelah 45 km berjalan, sang bapak sangat lelah menggendong anaknya itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk beristirahat sejenak di jalan. Tubuhnya sangat lelah. Dia tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan sampai ke rumah sakit itu. Kebetulan seorang pemuda lewat dengan sepeda dayung. Melihat bapak dan si anak itu tanpa kata, tanpa banyak pertanyaan, si pemuda itu mengangkat anak yang sakit itu dan membawanya ke rumah sakit dengan sepeda dayungnya. Setelah beberapa kilometer berjalan, si pemuda tersebut berjumpa dengan seorang pemuda lainnya, dan dia meminta pemuda itu untuk segera ke tempat di mana ayah itu berada. Si pemuda pun dengan cepat pergi menjumpai sang ayah dari anak itu. Si pemuda tersebut tanpa sepeda, tanpa sarana transportasi, mengangkat bapak itu dan menggendongnya sampai di rumah sakit yang berjarak kurang lebih 50 km dari tempat di mana ayah itu berada. Ayah yang lemah dan sudah sakit itu dan anaknya menderita malaria dirawat di rumah sakit itu, disaksikan oleh kedua pemuda yang menghantar mereka. Anak dan ayahnya kini sudah sembuh berkat kasih sayang dan cinta kasih yang nyata dari kedua pemuda tersebut. Dalam Injil yang kita renungkan hari ini, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus rahasia atau rumus untuk mengalami kebahagiaan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan, Anda sudah tahu hukum cinta kasih, karena itu kasihlah sesamamu manusia. Dan untuk menjerat Yesus, si ahli Taurat bertanya lagi, tetapi siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat itu sebenarnya tidak layak melemparkan pertanyaan tersebut kepada Yesus, karena dia mengetahui kitab suci. Dia mengetahui hukum Allah. Dan Yesus menjawab pertanyaan tersebut, siapakah sesamaku manusia, dengan memberikan contoh konkret. Seorang Samaria yang baik hati, yang tanpa kata, tanpa banyak analisa, membantu, merawat dan menyelamatkan seorang yang jatuh ke dalam tangan penjahat, jatuh ke dalam tangan penyamun. Kalau Yesus mengetahui kisah bapak dan anak yang menderita malaria dalam cerita sang misionaris tadi, yang dibantu oleh kedua pemuda itu, pasti Yesus mengambilnya sebagai contoh untuk menyadarkan ahli Taurat itu dan para pendengarnya akan pentingnya kasih sayang yang nyata. Kasih sayang dan belas kasih yang diwujudkan melalui perbuatan yang kelihatan, perbuatan yang menyelamatkan. Dengan mengambil
contoh orang Samaria yang baik hati sebagai rahasia untuk mengalami kebahagiaan dan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Yesus menyadarkan ahli Taurat itu dan para pendengarnya akan pentingnya kasih sayang dan belas kasih yang sejati. Belas kasih sesungguhnya harus dinyatakan, harus dikonkretisasi melalui perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan, perbuatan-perbuatan yang menyembuhkan, perbuatan-perbuatan yang membebaskan sesama dari penderitaan yang mereka alami. Kasih yang sesungguhnya harus diungkapkan melalui keterbukaan untuk menerima, membantu, dan menyelamatkan siapa saja tanpa memandang dari mana mereka berasal, bahasa apa yang mereka gunakan. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan siapakah samaku manusia, Yesus secara tidak langsung mengatakan bahwa mereka yang menderita, mereka yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari, yang membutuhkan belas kasih dan perhatian kita, mereka adalah saudara dan saudari kita. Saudara dan saudari kita bukan hanya mereka yang sedarah, bukan hanya mereka yang sedaerah dan sebahasa dengan kita, tetapi mereka semua yang kita jumpai kapan dan di mana saja, yang membutuhkan kita, yang mengharapkan perhatian dan kasih sayang dari kita. Hari ini Paus Fransiskus mengeluarkan ensikliknya yang ketiga yang berjudul Fratelli Tutti, artinya semua bersaudara. Dengan mengeluarkan ensiklik tersebut, Paus Fransiskus menggarisbawahi tentang persaudaraan universal. Kita semua bersaudara dan bersaudari. Dan persaudaraan seperti itulah yang menggembirakan, yang menyelamatkan, dan yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan bagi sesama. Kita berdoa. Semoga dari hari ke hari semakin banyak orang yang menjadi seperti orang-orang Samaria yang baik hati dan kedua pemuda dalam kisah tadi, yang menunjukkan belas kasih yang nyata, belas kasih yang membebaskan, meringankan, menyembuhkan, membahagiakan, dan menyelamatkan sesama. Semoga